Halo saudara dan sahabat Suster Grace yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Grace, di channel Suster Grace. Semoga teman-teman dan saudara sahabat semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saudara dan sahabatku yang terkasih, pada tanggal 30 Juni, gereja memperingati 3 orang kudus, yaitu Santo Bertrandus, seorang uskup dan pengaku iman, Santo Theobaldus, seorang pertapa, dan Santa Giacinta Mariscotti, pengaku iman. Kisah atau riwayat hidup dari masing-masing orang kudus ini sebagai berikut. Santo Bertrandus adalah seorang imam abad ke-6. Ia lahir pada tahun 553. Keluarganya tergolong kaya raya. Ia dikenal sebagai seorang imam yang pemurah. Ia menghadiahkan beberapa bidang tanah warisannya kepada gereja dan kepada orang-orang miskin. Ia ditabiskan imam di Paris dan kemudian dipilih menjadi pemimpin sebuah sekolah. Pada tahun 587, ia dipilih menjadi uskup di Le Mans, sebuah kota kecil yang dihuni orang-orang Prancis. Ketika terjadi pertentangan politik antara kaum Neustria bagian Prancis Barat dan kaum Austrasia Prancis Timur terjadi, Bertrandus diusir dari tahta keuskupannya selama beberapa tahun. Kemudian Raja Clotaire II dari kelompok Neustria memanggilnya kembali untuk memimpin keuskupan. Dari tuan-tuan tanah yang kaya, Bertrandus menerima sejumlah besar tanah untuk kepentingan gereja. Tanah-tanah ini dimanfaatkannya untuk membangun gereja dan biara dan sebuah rumah penginapan untuk para peziarah. Bertrandus meninggal dunia pada tahun 625 pada usia 70 tahun. Kisah dan riwayat hidup Santo Theobaldus, seorang pertapa. Theobaldus lahir pada tahun 1017 di provinsi Prancis dari sebuah keluarga bangsawan. Semasa mudanya, ia banyak membaca buku-buku tentang kehidupan Santo Yohanes Pemandi dan riwayat hidup orang-orang kudus lainnya. Bacaan-bacaan ini menimbulkan dalam hatinya benih panggilan Allah untuk menjadi hidup seperti orang-orang kudus itu. Ia sungguh mengagumi cara hidup dan perjuangan para kudus untuk meraih kesempurnaan hidup Kristiani. Terdorong hasrat besar untuk meniru cara hidup para kudus itu, ia meninggalkan rumah mereka pada tahun 1054 tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia pergi ke Luxembourg. Di sana ia bekerja sepanjang hari di hutan Pettingen sebagai pembakar arang bagi tetangga-tetangganya yang bekerja sebagai tukang besi. Sementara itu, ia terus menjalani hidup doa dan tapa secara diam-diam. Ketika semua orang tahu akan kesucian hidup Theobaldus, banyak orang datang untuk menjadi muridnya. Ia lalu mengasingkan diri ke Salanigo untuk menjalani hidup tapa. Tetapi ia diikuti oleh orang-orang yang tertarik untuk mendapat bimbingannya. Ia kemudian ditabiskan menjadi imam agar lebih pantas menjalankan tugas-tugas misioner. Pada tanggal 30 Juni 1066, Theobaldus meninggal dunia karena terserang penyakit yang berbahaya. Ia digelari kudus oleh Paus Alexander II pada tahun 1073. Riwayat hidup Santa Giacinta Mariscotti.
Giacinta lahir di Vignarello, Italia pada tahun 1585 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia dididik di biara suster-suster Fransiskan. Seorang kakaknya sudah menjadi suster di biara ini. Semasa kecilnya, Giacinta dikenal sebagai anak yang baik, namun ia kemudian bertingkah laku jelek ketika adik bungsunya lebih dahulu menikah. Dia tersinggung karena merasa dilangkahi oleh adiknya. Sifat baiknya merosot, sebaliknya ia menjadi seorang pendendam di dalam keluarganya. Ia memutuskan masuk biara sekedar iseng-iseng. Ia masuk ordo ketiga Santo Franciscus di Viterbo dengan mengambil nama Giacinta. Sekalipun sudah menjadi seorang suster, namun ia tidak melepaskan cara hidup foya-foyanya dengan harta keluarganya. Selama 10 tahun ia benar-benar menjadi batu sandungan bagi rekan-rekannya yang lain. Pada suatu hari ia jatuh sakit keras. Seorang imam Fransiskan datang mendengarkan pengakuannya dan memberikan peringatan keras tentang cara hidupnya yang tidak sesuai dengan semangat ordonya. Ia bertobat, namun jatuh lagi ke dalam cara hidup seperti sedia kala. Tuhan mencobainya lagi dengan sakit lebih berat. Sementara itu ia mulai tekun berdoa, bermati raga, dan merubah tingkah laku hidupnya. Lama-kelamaan ia berubah menjadi seorang suster yang saleh dan menjadi pembimbing rohani bagi rekan-rekannya. Nasihat-nasihatnya sangat praktis, berdasarkan pengalaman rohaninya sendiri. Ia menekankan pentingnya menghayati kerendahan hati, menghilangkan sifat cinta diri, kesabaran memikul salib penderitaan sehari-hari. Cinta dan perhatiannya sangat besar, bukan saja terhadap rekan-rekan susternya, tetapi juga terhadap komunitas biara suster lainnya. Ia turut serta mendirikan 2 biara di Viterbo yang mengabdikan diri pada bidang pelayanan orang-orang sakit, orang-orang jompo, dan miskin di Viterbo. Ia sendiri mencari dana dengan meminta-minta. Giacinta wafat pada tanggal 30 Januari 1640 pada usia 55 tahun. Ia dinyatakan sebagai santa pada tahun 1807. Teman-teman dan saudara yang terkasih, itulah riwayat hidup, kisah hidup ketiga santa dan santo yang diperingati pada hari ini. Semoga teladan imannya yang tetap percaya akan kasih dan kuasa Tuhan menjadi teladan bagi kita dan kekuatan bagi kita untuk tetap setia dalam iman kita kepada Kristus. Semoga santo dan santa yang kita peringati hari ini juga mereka yang khususnya berpelindungkan santo dan santa yang diperingati hari ini mendoakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah teman-teman, itulah orang kudus yang diperingati oleh gereja pada hari ini. Semoga para kudus mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita mohon doa dan bantuan para kudus di surga. Terima kasih dan sampai jumpa.